Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu wasallama wa baraka ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Para pemirsa Salam TV rahimani Allah taala wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kembali kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan yang mulia ini, pada kesempatan yang baik ini. Kita langsung melanjutkan ya kajian kita yang telah lalu. Ini adalah episode yang ke-16. Pada episode yang lalu atau episode yang 15 itu kita sudah sampaikan ya terkait dengan al-ashir ya, al-qismu al-ashir, yaitu golongan yang ke-10 yang dibolehkan dalam pandangan syariat dia itu berbuka. Artinya boleh dia dalam pandangan syariat berbuka karena sebabnya itu adalah ingin mendapatkan kekuatan. Dalam rangka apa? Dalam rangka untuk menyelamatkan orang ya dari tenggelamkah itu, atau ada yang terjepit, atau ada orang yang berada di tengah-tengah kobaran api ya, kebakaran begitu ya, atau orang yang ditimpa bangunan sehingga dia butuh ya untuk untuk menyelamatkannya. Dan kalau dia sedang puasa kan berarti tenaga tak ada, maka ya dia dibenarkan dalam masalah ini atau dalam keadaan seperti ini untuk berbuka dalam rangka untuk menyelamatkan orang tersebut ya. Nah, begitu juga yang sudah kita juga sampaikan kemarin itu adalah orang yang butuh kekuatan untuk jihad. Apakah jihadnya memang dalam keadaan butuh safar, atau memang jihadnya di dalam negeri sendiri ya. Nah, itu juga dibenarkan untuk mereka ini berbuka. Kenapa demikian? Karena itu tadi ya, untuk membela kaum muslimin dan juga untuk mempertahankan ya agama Allah, yaitu i'la'i kalimatillahil hiyal ulia, untuk menegakkan kalimat Allah yang tinggi. Nah, intinya bahwa golongan yang ke-10 itu sudah jelas ya, bahwa bagi siapa yang, ini kan sebagai contoh saja diberikan dua perkara ini, bahwa orang yang butuh ya untuk menyelamatkan atau dalam keadaan jihad, atau hal lain ya, atau ada hal-hal lain yang memang memerlukan ya tenaga yang ekstra begitu. Kalau dengan puasa mungkin tak sanggup gitu kan. Itu dibenarkan dia untuk berbuka ya, selama memang itu sangat dibutuhkan ya, tak ada lagi solusi lainnya begitu ya. Mungkin juga ada pertanyaan, bagaimana dengan orang yang kerjanya tukang muat? Gitu. Bagaimana dengan orang yang pekerja berat? Sebenarnya orang yang seperti itu kalau memang kalau memang dia butuh sekali dalam pengertian tak ada lagi pilihan dan dia dalam keadaan ekonominya umpama sulit, nggak apa-apa dia dia berbuka ya, tapi jangan sebulan penuh ya. Artinya diatur betul bahwa memang ketika kebutuhan yang asasinya atau kebutuhan yang kebutuhan primernya itu sudah terpenuhi ya, mungkin udah ya, mungkin 2 hari ya, mungkin 3 hari, dan itu wajib diqadha ya, bukan berarti nggak bebas, tidak, wajib diqadha di hari yang lain ya. Jadi intinya bahwa keadaan-keadaan yang seperti ini ya, mereka ini orang-orang yang membutuhkan kekuatan dalam rangka untuk maslahat yang lebih besar tadi dibolehkan, tapi kewajiban mereka adalah menggantinya di hari yang lain. Kita lihat pernyataan ataupun penjelasan Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah selengkapnya. Qala rahimahullah rahmatan wasi'atan, qala al-muallif rahimahullah rahmatan wasi'atan, wa kullu man lazimahul qada'u min al-aqsamis sabiqati fa innahu yaqdi bi adadil ayyam allati aftara liqaulihi ta'ala. Dan semua orang yang diwajibkan mengqadha dari golongan manusia yang lalu, dari golongan as-sabiqah minal aqsami sabiqah, dari golongan-golongan yang lalu itu bagaimana? Fa innahu yaqdi bi adadil ayyamil lati aftara, maka dia mengqadha dengan jumlah hari yang dia berbuka. Ini tadi golongan ini kan banyak ya, mulai dari yang pertama kita sebutkan wanita yang haid, wanita yang hamil ya, menyusui, kemudian juga orang yang sakit ya, kemudian juga orang yang bermusafir ya, kemudian juga ada
orang yang disebutkan di akhir kemarin itu juga, yaitu orang yang lemah ya. Kemudian orang tua yang pikun, ya pikunnya kadang-kadang, pikunnya enggak ya. Itu tidak dia tidak dia ini terus menerus ya, kadang-kadang saja. Kemudian juga ada orang yang gila, tapi kalau orang gila dan gilanya memang tidak juga permanen, ya, waktu tidak permanen itu dia wajib puasa. Kalau enggak puasa di situ, maka dia menggantinya di hari yang lain. Ini kata Syekh itu bahwa semua orang ya dari golongan manusia yang sudah disebutkan ada 10 itu, ketika dia berbuka ya, tentu dengan alasan yang syar'i ya, maka dia wajib mengganti puasanya di hari yang lain, karena firman Allah Subhanahu wa taala fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka menggantinya di hari yang lain ya. Fa in aftara jami' al-syahri lazimahu jami'u ayyamihi. Kalau seandainya dia berbuka semua bulan, artinya dari tanggal 1 sampai 30, ya mungkin karena sakit gitu kan. Maka bagaimana? Lazimahu jami'u ayyamihi, maka wajiblah dia mengqadha semua harinya itu. Berarti 30 hari atau 29 hari gitu kan. Fa in kana syahru 30 yauman, kalau seandainya bulan itu 30 hari, lazimahu 30 yauman, dia wajib untuk mengqadha 30 hari. Wa in kana tis'an wa ishrina yauman, kalau seandainya 29 hari, lazimahu tis'an wa ishruna yauman faqat, dan wajib juga dia untuk mengqadhanya 29 hari di luar Ramadan. Jadi intinya berapa yang ditinggalkannya, segitu yang diqadhanya gitu. Kalau 2 ya 2, kalau 3 ya 3, dan seterusnya. Wal aula al mubadaratu bil qada, dan sebaiknya kata Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, al mubadaratu bil qada, bersegera untuk mengqada min hini zawalil udhri, ketika hilang udhurnya, li'annahu asbaqu ilal khairi wa asra'u fi ibra'id dhimmah, karena itu lebih cepat karena itu adalah sesuatu yang asbaq, lebih cepat untuk melakukan kebaikan, wa asra'u, dan lebih cepat untuk menghilangkan tanggung jawabnya, kewajibannya, gitu. Jadi ketika orang itu memang diwajibkan dia mengqadha ya setelah Ramadan, ketika memang sakit contohnya ya, dia udah nggak sakit lagi, segera untuk mengqadha di hari yang ditinggalkannya karena sakit di bulan Ramadan. Segera. Kenapa? Karena itu katanya lebih cepat kita bersegera untuk kebaikan dan untuk cepat juga melepaskan tanggung jawab. Karena orang yang wajib mengqadha ya nggak ada pilihan lain kan, kecuali dia wajib mengqadha memang kan. Begitu. Ya seperti sakit, ketika dia selesai sembuh dia segera mengqadha, atau orang yang musafir ketika sudah bermukim dia sampai di kampungnya, maka ketika itu juga dia boleh langsung mengqadha. Al-mubadarah, artinya mubadarah itu bersegera untuk mengqadha. Kenapa? Karena itu tadi ya, karena memang itu dianggap bersegera ya untuk melakukan kebaikan, dan juga untuk segera tanggung jawabnya berakhir atau selesai begitu. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an, para pemirsa Salam TV yang berbahagia, ikhwan dan akhwat, bapak dan ibu, hadirin wal hadirat, para penonton yang setia. Wa yajuzu ta'khiruhu ila an yakuna bainahu wa bain Ramadan ats-tsani bi adadil ayyamil lati alaihi, dan boleh mengakhirkan mengqadha Ramadan itu sampai antara dia dan di antara Ramadan yang kedua dengan jumlah hari yang diwajibkan kepadanya. Ya, karena firman Allah fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka menggantinya di hari yang lain. Wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin faman tatawwa'a, dan kepada orang-orang yang berat untuk menjalankan ibadah puasa, maka mereka membayar makan atau memberikan makan orang-orang miskin. Ya, faman tatawwa'a, barang siapa yang dengan sukarela, dan seterusnya ayat itu. Yang menjadi saksi bahasan kita adalah fa'iddatum min ayyamin ukhra, maka dia wajib mengganti di hari yang lain. Jadi boleh kata Syekh mengakhirkan mengqadha itu, sehingga antara dia di antara Ramadan yang akan datang ini sisa dengan jumlah hari yang diwajibkan dia mengqadha. Contoh, dia umpamanya tinggal 1 pekan, ya 7 hari. Nah, dia berada di tanggal 23 Sya'ban umpamanya, ya, atau 22 Sya'ban, boleh. Jadi dia mulai mengqadha itu di 22 Sya'ban. Ya, karena diperhitungkan cukup ya 7 hari ya menuju Ramadan. Boleh. Jadi boleh mengakhirkan, sehingga jarak dia dan di antara Ramadan itu yang akan datang itu dengan jumlah hari yang wajib diqadhanya saja gitu. Boleh.
Tapi ya untuk kehati-hatiannya ya di awal Sya'ban aja mulai gitu. Walaupun 7 hari gitu kan. Atau 20 ya minimal. 20 hari ke-20 dari bulan Sya'ban dia mengqadanya boleh. Karena jaraknya kan hanya sekitar 10 hari lagi. Dan sementara yang diqadanya hanya 7 hari. Jadi cukup sekali. Lebih dari cukup sebenarnya. Tapi tentu di awal dari Syekh mengatakan lebih cepat lebih baik. Itu yang penting ya. Karena memang adalah orang yang seperti itu berarti dia orang yang bersegera untuk melakukan kebaikan dan bersegera untuk membebaskan dirinya dari tanggung jawabnya. Wa min tamamil yusri ta'khiru faqada'iha, dan di antara kesempurnaan kemudahan dalam syariat ini adalah mengakhirkan mengqadanya, mengqada puasa yang ditinggalkan di bulan Ramadan karena udzur syar'i. Fa idza kana 'alaihi asyratu ayyam Ramadan jaza ta'khiruha ila an yakuna bainahu wa bain Ramadan atsani asyratu ayyamin. Kalau seandainya dia wajib mengqadha 10 hari dari bulan Ramadan, maka boleh baginya untuk mengakhirkan mengqadha itu sampai di antara dia dan di antara Ramadan yang kedua itu 10 hari ya, seperti saya sampaikan tadi. Jadi ini termasuk kemudahan ya. Boleh bahwa ketika orang mempunyai puasa yang wajib untuk diqadha puasa Ramadan, maka diakhirkan enggak masalah dengan catatan antara dia dan Ramadan yang akan datang ini ya harus cukup untuk mengqadha dari puasa yang ditinggalkannya. Contoh sebagaimana saya sampaikan tadi, dia punya kewajiban 3 hari. Dia mengqadhanya mulai dari tanggal 27 Sya'ban boleh. Yang penting cukup, itu intinya. Jadi ini kemudahan ya dalam Islam, meskipun kita katakan sekali lagi bahwa lebih cepat itu lebih baik. Demikian. Wala yajuzu ta'khirul qada ila Ramadan tsani, tidak boleh mengakhirkan qada sampai Ramadan yang kedua. Jadi qada itu mengganti. Tidak boleh kita mengakhirkan mengganti bulan Ramadan itu sampai datang Ramadan yang kedua. Biduni udhrin, tanpa ada udzur. Kenapa? Liqauli Aisyah radhiyallahu anha, karena ada perkataan ibunda kita Aisyah radhiyallahu anha, semoga Allah meridainya. Apa kata ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha wardaha? Kana yakunu alayya shaumu min Ramadana fama astati'u an aqdiyahu illa fi Sya'bana. Adalah kewajiban kepadaku puasa di bulan Ramadan. Fama astati', maka aku tidak mampu, tidak sanggup an aqdiyahu untuk mengqadanya illa fi Sya'ban, kecuali di bulan Sya'ban. Ya, rawahul Bukhari, hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari. Jadi intinya bahwa jangan sampai masuk ke Ramadan yang kedua, itu intinya. Jadi kalau mau diakhirkan saja nggak ada masalah, karena juga ibunda kita Aisyah radhiyallahu taala anha warḍaha itu mengatakan begitu, bahwa beliau juga pernah katanya memiliki qada puasa ya, mungkin karena sakit atau halangan, kita tidak tahu ya waktu itu sebabnya apa. Yang jelas ibunda Aisyah mengatakan ada puasa yang ditinggalkannya, maka dia tidak mengqadanya kecuali di Sya'ban, enggak ada masalah. Gitu. Hadis riwayat dari Imam Al-Bukhari rahimahullah rahmatan wasi'atan. Wali anna ta'khirahu ila Ramadan ats-tsani yujibu an yatarakama alaihi shaum, karena mengakhirkannya kata Syekh sampai kepada Ramadan yang kedua itu mengharuskannya tertumpuknya puasa. Tertumpuk kan? Tumpuk. Jadi ini Ramadan yang kedua juga kewajiban penuh 1 bulan, sementara juga yang lalu masih ada lagi yang belum diqadha gitu kan. Jadi seolah-olah dia kalau umpamanya dia tinggalnya 10 hari kemarin, ini datang Ramadan 30 hari, seolah-olah tertumpuk sama dia berapa? 40 hari. Dan itu di Ramadan itu kan nggak mungkin diqadha. Nggak ada ceritanya 1 hari Ramadan dibayar 2, kan nggak bisa kan? 1 hari dianggap 2 kan nggak mungkin. Dia mengqadhanya harus di luar Ramadan. Rubbama ya'jizu anhu aw yamut, bisa saja dia lemah, nggak mampu. Aw yamut, atau dia meninggal dunia. Wali anna shauma ibadatun mutakirratun. Falam yajuz ta'khirul ula ila waqti tsaniyah. Karena puasa itu ibadah yang selalu berulang, maka tidak boleh mengakhirkan yang pertama sampai datang waktu yang kedua. Kasolah, seperti sholat. Sholat ini senantiasa ada tiap hari. Mana ada cerita orang berhenti sholat, libur sholat, nggak ada. Makanya kita laki-laki ini nggak ada ceritanya kita mengakhirkan sholat. Karena kalau kita akhirkan datang lagi dia. Begitu. Jadi dalam Islam ini tidak ada mengqadha sholat ya. Yang ada mengqadha puasa iya. Tapi qadha sholat nggak ada ceritanya itu. Jadi kalau orang yang meninggalkan sholat dengan sengaja, ini dosa besar kata para ulama. Dosa besar meninggalkan sholat. Ya, itu lebih besar kata Ibnul Qayyim daripada membunuh, ya, daripada berzina. Jadi bukan perkara mudah kita meninggalkan sholat.
Ya, ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Tampaknya kita jeda dulu. Nanti insyaallah taala kita lanjutkan lagi. Jangan kemana-mana, terus di Salam TV sahabat keluarga muslim. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan apa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Fa in istamarra bihi al-'udhru hatta mata fala syai'a 'alaihi li'anna Allah Subhanahu wa ta'ala aujaba 'alaihi iddatan min ayyamin ukhra wa lam yatamakkan minha fasaqatat anhu kaman mata qabla dukhuli syahr Ramadan la yalzamuhu shaumuhu. Kata Syekh, kalau seandainya udzur tersebut terus menerus sehingga dia wafat. Jadi kalau seandainya contoh ya, kita contohkan orang yang sakit ya, orang yang sakit dan sakitnya terus menerus gitu kan. Sehingga dia tidak sanggup untuk mengqadha. Contoh kita buat tahun 1441 Hijriah yang lalu, atau kita katakanlah tahun 2020 yang lalu umpamanya, dia ada tinggal Ramadan 7 hari karena sakit. Dan sakitnya itu terus menerus sampai hari ini. Ya, sampai dia sudah masuk Ramadan 2021 umpamanya. Nah, qadarullah dia wafat bagaimana? Fala syai'a alaihi, maka tidak ada sesuatu pun di atasnya. Enggak ada kewajiban mengqadanya. Kenapa? Karena Allah Subhanahu wa taala mewajibkan kepadanya hari-hari ya, iddatan min ayyamin ukhur ya, iddatan min ayyamin ukhur. Karena Allah Azza wa Jalla mewajibkan kepadanya mengganti di hari yang lain, walam yatamakkan minha, dan dia belum memungkinkan untuk menggantinya. Bagaimana itu? Fasaqatat anhu, maka gugurlah yang harus digantinya itu. Artinya gugurlah kewajiban untuk mengganti. Kaman mata qabla dukhuli syahr Ramadan, seperti orang yang meninggal dunia sebelum masuk bulan Ramadan. La yalzamuhu shaumuhu, tidak wajib dia untuk berpuasa. Ya kalau orang yang meninggal sebelum bulan Ramadan kan selesailah syariat semua kan. Tidak ada lagi beban syariat sama dia. Hatta Ramadan yang kan udah selesai, orang dia udah wafat. Maka ini sama dengan orang yang memiliki qadha gitu, ya. Qadha, memiliki qadha, qadarullah, dia diwafatkan oleh Allah Subhanahu wa taala sementara dia belum mengqadha. Tapi waktunya kan masih ada mestinya gitu kan. Tapi bukan berarti dia enggak mau mengqadha. Ceritanya ini orang sakitnya terus menerus, akhirnya dia dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala, maka tak ada kewajiban apapun di atas dirinya. Begitu. Itu sama dengan orang yang meninggal sebelum Ramadan. Apakah Ramadan yang akan datang itu kewajibannya? Kan enggak. Begitu kata Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan. Fa in tamakkana minal qada'i fa farrata fihi, kalau seandainya dia memungkinkan untuk mengqadha, fa farrata fihi, lalu dia melalaikannya. Dia udah sembuh umpamanya ya. Contoh dia di bulan Jumadan Rajab udah sembuh dia di bulan Rajab. Dan dia mungkin untuk mengqadha, udah sehat walafiat dia. Tapi farrata fihi, fa farrata fihi, lalu dia melalaikannya. Ya. Enggak mau dia mengqadhanya hatta mata, sehingga dia wafat. Soma waliyuhu anhu, maka walinya pun mempuasakan untuknya. Jami'al ayyam allati tamakkana min qadha'iha, semua hari yang dia mungkin untuk mengqadhanya. Begitu ya. Jadi bisa kita sampaikan di sini para ulama memberikan kategori 3 model orang yang sakit itu. Pertama, orang yang sakit nggak diharapkan kesembuhannya, maka orang seperti ini dia tidak wajib puasa, tapi wajib memberikan makan kepada orang miskin 1 hari ya, dari setiap yang ditinggalkannya. Memberikan sekali makan kepada orang miskin dari setiap hari yang ditinggalkannya. Itu model pertama. Sakitnya itu nggak diharapkan kesembuhannya, sakit aja sampai nanti dia dipanggil oleh Allah. Yang kedua, orang yang sakit lalu wafat gitu. Orang yang sakit lalu wafat ya. Contoh umpamanya dia di bulan Ramadan sakit, pertengahan Ramadan,
ya. Berarti ada 15 hari lagi kan kewajiban puasa dia. Tapi di bulan Zulqa'dah atau Syawal dia wafat. Ya udah, dan sakitnya itu terus menerus sampai dia wafatnya gitu. Kapan dia mengqadhanya kan nggak ada. Dia mulainya sakit itu kapan? Pertengahan bulan Ramadan, 15 Ramadan. Sakit terus sampai Syawal. Sakit dan ternyata di pertengahan Syawal dia dipanggil oleh Allah. Maka nggak ada kewajiban di sini. Nah, itu model yang kedua. Model yang ketiga ini yang diqadha oleh walinya itu. Apa itu? Orang yang sakit lalu meninggalkan puasa, lalu dia sembuh. Tapi nggak mau dia mengqadha. Itu. Nggak mau, nanti-nantilah. Padahal dia udah mampu untuk mengqadhanya. Maka bagaimana soma walihu anhu, walinya pun berpuasa. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena perkataan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim, man mata wa alaihi siyamun soma anhu walihu. Siapa yang meninggal sementara dia memiliki tanggungan puasa, walinya mempuasakan untuknya, ya. Wa soma anhu, puasa darinya oleh walinya yang mengganti puasanya itu. Tapi ingat ya, ada 3 model kita sampaikan tadi. Orang yang sakit yang tidak diharapkan kesembuhannya itu bukan wajib puasa, wajib dia memberi makan kepada satu orang miskin sekali dari setiap hari yang tinggalkan. Yang kedua, sakit yang berujung kepada kematian gitu. Ya, sakit dia di 20 Ramadan, akhirnya di 1 Syawal dia wafat. Apakah dia walinya mempuasakan? Tidak mempuasakan darinya. Yang mempuasakan itu orang yang sakit, ya, lalu dia berbuka, tinggalkannya 5 hari atau 7 hari di bulan Ramadan. Di bulan Syawal dia sehat walafiat, ketawa-ketawa udah sehat walafiat gitu kan. Nah, qadarullah di bulan Zulhijjah dia wafat. Padahal waktu dia bisa kan, bisa sekali dia mengqadhanya, tapi dia nggak mau, maka walinya lah menggantikannya. Wa waliyuhu warithuhu au qaribuhu. Walinya di sini siapa maksudnya? Warithuhu, para ahli warisnya. Au qaribuhu, atau keluarga dekatnya. Jadi ahli warisnya itu atau keluarga dekatnya. Gitu ya. Walinya atau keluarga dekatnya. Wa yajuzu an yasuma anhu jama'atun bi adadil ayyamil lati alaihi fi yaumin wahid. Dan boleh dia berpuasa, dari orang yang meninggal tadi oleh sekelompok orang dari keluarganya. Bi adadil ayyam, dengan jumlah hari yang diwajibkannya fi yaumin wahid, 1 hari saja. Maksudnya begini. Contoh dia kewajiban mengganti puasa 20 hari. Nah, kan begitu. Nah, qadarullah dia udah sembuh tadi kan, tapi nggak mau mengqadha. Ketawa-ketawa, sehat walafiat dia memang gitu, tapi nggak mau mengqadha. Baik. Ketika dia wafat, maka walinya kan mempuasakannya. Dan itu boleh katanya caranya, satu wali yang mengerjakannya selama 20 hari, satu hari begitu. Atau dengan jamaah. 1 hari aja dikerjai semua. Contoh, dia 20 hari, keluarganya itu 20 hari, 20 orang keluarganya berpuasa 1 hari masing-masing 1 hari. Selesai. Ini artinya tergantung jumlah banyaknya. Kalau umpama dia tinggalkan 20 hari, lalu dia punya keluarga 5 orang yang berpuasa setiap hari, berarti hanya 4 hari kan, karena 5 kali 4 kan 20. Begitu kira-kira. Jadi kata Syekh boleh itu mengqadhanya imma secara pribadi-pribadi 1 orang gitu kan, atau berjamaah, keluarganya berjamaah. Jadi kalau semakin banyak kan berarti kan nggak lama jadi harinya gitu. Kalau dia 20 orang, cuman 20 hari yang digantinya kan 1 hari ya selesai. Karena masing-masing 1. Ya. Kalau seandainya dia 20 orang lalu walinya cuma 2, berarti masing-masing 10 hari. Begitu ya. Ikhwati billah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Qala al-Bukhari, berkata Imam Bukhari rahimahullah, qala al-Hasan, berkata Hasan kata Imam Bukhari, in shoma anhu 30 rajulan yawman wahidan jaza. Kata Al-Hasan, kalau seandainya berpuasa dari orang yang meninggal tadi 30 laki-laki 1 hari saja boleh. Jadi kalau seandainya dia meninggalkan 30 hari puasa dan berpuasa pula walinya itu 30 orang, langsung 1 hari cukup semua. Gitu. Jadi intinya tergantung berapa jumlah walinya yang mempuasakan dari orang yang wafat tadi. Itu intinya. Fa illam yakun lahu waliyun aw kana lahu waliyun la yuridu shauma anhu ut'ima min tarikatihi an kulli yaumin miskinun bi adadil ayyamil lati tamakkana min qada'iha. Kalau seandainya dia tidak punya wali, tak ada walinya, ya. Enggak ada ahli warisnya umpama. Dia sebatang kara lah. Begitu kan. Au kana lahu waliyun, atau dia memiliki wali, ahli warisnya ada.
Tapi la yuridu soma anhu, nggak mau puasa dia, nggak mau dia menggantikan puasa untuk saudaranya ini. Ya, bagaimana? Ut'ima, diberi makan, min tarikatihi, dari harta yang ditinggalkannya, angkuli yaumin, dari setiap hari satu orang miskin, dengan jumlah hari yang diwajibkan, yang dari jumlah hari yang mungkin dia mengqadanya. Jadi berapa hari kira-kira? Begitu. Jadi kalau seandainya walinya tak ada, atau walinya memang nggak mau berpuasa, nggak mau mempuasakan dirinya, nggak mau dia menggantikan puasa untuk saudara yang wafat itu, ya, keluarganya yang wafat itu, maka solusinya kata Syekh bisa diberikan makan dari harta yang ditinggalkannya dari setiap hari satu orang miskin dengan jumlah hari yang mungkin dia mengqadanya. Contoh yang wajib qada dia 10 hari. Maka diberikan kepada 10 orang miskin makanan. Kita tahu kan kalau makanan yang menjadi fidyah itu, kalau dia gandum setengah kilo 10 gram, atau kalau dia beras mungkin sekitar 7 atau 8 on gitu kan. Kalau mau kita ikuti yang umum di masyarakat itu 10.000 ya, fidyah per hari gitu kan. Atau ya kita belikan nasi bungkus lah, nasi bungkus satu, nasi bungkus apa kek gitu kan, yang mewah lah gitu kan. Mungkin bisa dibanderol 15.000 atau 20.000 lah berikan. Berarti kan hanya 200.000 pengeluarannya kan. Masing-masing tadi dia 10 hari kok kewajibannya 20 bungkus kan. 10 kali 10 bungkus kali 20.000, 200.000. Diambilkan 200.000 dari harta yang ditinggalkannya, lalu dibelikan nasi bungkus, diberikan kepada 10 orang miskin. Kenapa? Karena dia wajib mengganti hanya 10 hari yang dia memang diwajibkan untuk mengqadanya. Demikian ikhwati fillah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kata Syekh, likulli miskinin muddu birrin. Setiap miskin itu satu mud gandum. Waznuhu, timbangannya, beratnya itu bil birri al jayyid, dengan gandum yang bagus, nisfu kilo wa asyratu jaramat, setengah kilo dan 10 gram. Setengah kilo 10 gram, itu dia ukurannya. Ya mungkin 5,5 on gitu kan. Setengah kilo kan 5 on kan. 5 on 10 gram gitu. Jadi intinya bahwa ketika orang ini tak ada lagi walinya, atau walinya nggak mau berpuasa, nggak mau dia, ya udah, maka dikeluarkan dari harta yang ditinggalkannya untuk diberikan makanan kepada orang miskin sejumlah hari yang dia mungkin untuk mengqadanya. Artinya dia mungkin mengqadanya berarti kan sejumlah hari yang wajib diqadanya kan. Berapa hari umpamanya. Demikian ikhwati billah, a'azzani Allah taala wa iyyakum jami'an. Ikhwani, wahai saudaraku, kata Syekh, hadhihi aqsamun nasi bi ahkamis siyami syara'allahu fiha likulli qismin ma yunasibul hala wal maqam. Inilah golongan manusia ya di dalam hukum menjalankan puasa. Ini dia golongan manusia yang sudah kita sebutkan 10 golongan itu, tentang bagaimana hukum-hukum menjalankan ibadah puasa. Syara'allahu fiha, Allah Azza wa Jalla mensyaratkan pada hukum-hukum tersebut, likulli qismin, setiap golongan yang sesuai dengan keadaannya dan kondisinya. Masing-masing golongan kan. Kalau orang yang gila begini penjelasannya, kalau orang yang musafir begini penjelasannya, kalau orang yang sakit begini, semua sudah dijelaskan dengan rinci oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Maka kata beliau, fa'arifu hikmat rabbikum, maka ketahuilah oleh kalian hikmah Rabb kalian fi hadhihi syariah, di dalam syariat ini. Washkuru ni'matahu, dan bersyukurlah kepada kalian kepada nikmatnya. Alaikum, yang telah diberikan kepada kalian, fitashilihi, dalam kemudahannya, dan kepada hal-hal yang digampangkan oleh Allah ya. Ini kan hal yang mudah, hal yang digampangkan oleh Allah. Was'aluhu tsabat, dan mohonlah kalian kepada Allah ats-tsabat, ketetapan hati, ala hadzal din, terhadap agama ini, di atas agama ini, ilal mamat, sampai kita diwafatkan oleh Allah Azza wa Jalla. Kemudian beliau berdoa, Allahumma ighfir lana dzunuban halat bainana wa baina dzikrik. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang menghalangi antara kami dan di antara kami dan mengingatmu. Ya Allah, ampunkanlah dosa kami yang menghalangi kami ya dari mengingatmu. Wa'fu an taqsirina fi ta'atik. Ya Allah, maafkanlah kami dari kecerobohan kami dalam rangka taat kepadamu, wa syukrika, dan dalam rangka mensyukurimu. Wa adim alaina, dan langgengkanlah ya Allah kepada kami luzumat tariq, untuk selalu menetap di jalan kepadamu. Wahab lana nuran nahtadi bihi ilaik, dan berikanlah kami cahaya yang kami
mendapatkan yang kami gunakan sebagai petunjuk ya ilaika kepadamu. Allahumma adhiqna halawata munajatik. Ya Allah, berikanlah kami ya manisnya bermunajat kepadamu. Wasluk bina sabila ahli mardadik, dan mudahkanlah ya, berikanlah kepada kami ya, berikanlah kepada kami jalan orang-orang yang engkau ridhai. Allahumma inqidhna min darakatina. Ya Allah, selamatkanlah kami dari kehinaan. Wa ayqizna, dan bangunkanlah kami min ghafalatina, dari kelalaian kami. Wa alhimna, dan bimbinglah kami rusydana, ya bimbinglah kami untuk berlaku lurus ya. Wa ahsin bi karamika qasdana, dan baguskanlah dengan kemuliaanmu niat-niat kami. Allahumma ansyurna fi zumratil muttaqin. Ya Allah, usyurna, yaitu kumpulkanlah kami di rombongan orang-orang bertakwa. Alhiqna bi ibadikas salihin, dan hubungkanlah kami dengan hamba-Mu yang saleh. Wassallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Ikhwati fil azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita rehat sejenak, kita akan lanjutkan nanti setelah yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap di Salam TV Sahabat Keluarga. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Terakhir kita sampaikan tadi doa yang disampaikan oleh Syekh Muhammad ibn Shalih Al-Utsaimin rahimahullah rahmatan wasi'atan, terkait dengan al-majlisu ats-tsamin ya, itu majelis yang ke-8. Dan sekarang ya kita akan masuk ke al-majlisu ats-tasi', yaitu majelis yang ke-9. Tentang apa? Fi hikamis siyam, tentang hikmah-hikmah berpuasa. Nah, ini akan kita bahas insyaallah taala. Semoga Allah mudahkan kita untuk menjelaskan ini. Para pemirsa Salam TV yang berbahagia, Bapak dan Ibu, ikhwan dan akhwat, para penonton hadirin yang berbahagia. Alhamdulillahi mudabbiril layali wal ayyam. Segala puji hanya milik Allah yang mengatur perputaran siang dan malam. Wa musrifis syuhuri wal a'wam, yang mengatur perputaran bulan dan tahun. Al-Malikil Qudusus Salam, yang memiliki segalanya. Al-Malik, pemilik segalanya. Al-Quddus, yang maha suci. As-Salam, yang memberikan keselamatan. Al-Mutafarridi bil-'azamati wal-baqa'i wad-dawam, yang bersendirian dengan segala keagungannya dan segala kekekalannya, wad-dawami, dan segala keabadiannya. Al-Mutanazzihi 'anil naqais, yang disucikan dari segala kekurangan. Wa musyahbatil annam, dan yang serupa dengan makhluknya. Ya, dia disucikan dari segala kekurangan dan dari segala penyerupaan dengan makhluknya. Yara ma fi dakhilil uruq, Allah melihat apa yang ada di dalam urat-urat. Wa bawatinil 'idham, dan di dalam tulang-tulang. Wa yasma'u khafiyya, atau di dalam tulang belulang. Begitu ya. Wa yasma'u khafiyya saut, kata Syekh, yasma'u, Allah mendengar suara yang lirih, walatifal kalam, dan lembutnya pembicaraan. Ilahun rahimun, sesembahan yang rahim. Yang rahim itu adalah yang maha penyayang. Kathirul in'am, banyak nikmatnya. Wa rabbun qadirun, dan Rabb yang maha kuasa. Syadidul intiqam, yang maha keras pembalasannya. Qaddaral umura fa ajraha, Allah menentukan segala perkara. Fa ajraha, lalu Allah menjalankannya. Al ahsani nidamin, sebaik-baiknya aturan. Wa syara'a syara'i fa ahkamaha ayyama ihkamin, dan Allah mensyariatkan syariat-syariat, lalu membaguskannya dengan sebagus-bagusnya. Bi qudratihi, dengan kemampuannya, dengan maha kuasanya. Tahibur riyah, angin pun bertiup. Wa yasirul ghamam, dan awan pun berjalan. Wa bi hikmati, dan dengan hikmahnya. Wa rahmatihi, dan kasih sayangnya. Tata'aqabul layali wal ayyam, silih bergantilah malam dan siang. Ahmaduhu ala jalilis sifat, aku memuji Allah, kata Syekh, ala jalilis sifat, atas kemuliaan sifat-sifatnya. Wa jamilil in'am, dan indahnya nikmat-nikmatnya. Wa ashkuruhu syukra man talabal mazid, dan aku berterima kasih kepada Allah, bersyukur kepada Allah, syukur orang-orang yang meminta tambahan. Wa rama, dan orang-orang mengharapkan tambahan. Wa asyhadu an la ilaha illallah, dan aku bersaksi bahwa tidak ada ilah yang berhak diibadahi dengan benar.
alladzi la tuhitu illallah, kecuali hanya Allah. Yang alladzi, yang tidak, la tuhitu bihil uqul, yang tidak bisa dijangkau oleh akal, wal auham, dan angan-angan. Ya. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, dan aku bersaksi bahwa Muhammad itu adalah hamba Allah dan Rasulnya. Afdhalul anam, sebaik-baiknya manusia. Sallallahu alaihi, semoga salawat Allah tercurahkan kepadanya. Wa ala sahibi, dan kepada sahabatnya Abi Bakar as-sabiqi il Islam, yang bersegera untuk memeluk Islam. Wa ala Umar, dan kepada Umar alladzi idza ra'ahu syaitan hama, yang apabila syaitan melihatnya, syaitan itu akan takut. Syaitan takut sama Umar. Wa ala Uthman alladzi jahaza bimalihi jaisal usra, dan kepada Uthman yang mempersiapkan dengan hartanya jaisal usra, yaitu tentara kesulitan, tentara yang prihatin. Wa aqama, dan dia memberikan semangat kepada tentara tersebut. Wa ala aliin, dan kepada Ali al-bahri lautan, al-khidami lautan ilmu, ya, al-bahri arti lautan ilmu, al-bahri khidami lautan ilmu, wa asadil dirgham, dan singa yang berani. Wa ala sairi alihi wa ashabihi, dan kepada seluruh sahabatnya, kepada seluruh keluarganya dan sahabat-sahabatnya. Wa tabi'ina lahum, dan orang-orang mengikuti mereka biihsan dengan kebaikan ala dawam, selama-lamanya. Wasallama taslima, dan semoga Allah memberikan keselamatan kepada mereka, keselamatan yang sempurna. Ikhwati fillah azani Allah taala wa iyyakum jami'an. Kita lanjutkan. Ini muqaddimah yang disampaikan oleh Syekh rahimahullah rahmatan wasi'atan, sebuah muqaddimah yang sangat luar biasa, ya. Kemudian Syekh mengatakan, Syekh Muhammad ibn Shalih al-Utsaimin rahimahullah, ibadallah, wahai hamba-hamba Allah, i'lamu, ketahuilah oleh kalian, i'lamu, ketahuilah kalian, rahimakumullah, semoga Allah azza wa jalla menyayangi kalian, anna Allah azza wa jalla, anna Allah subhanahu wa ta'ala, bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala lahul hikamu at-tamu, Allah azza wa jalla memiliki hikmah-hikmah yang sangat sempurna, wal hikmatul balighah, dan hikmah yang sangat dalam, fima khalaqahu wa fima syara'ahu, padahal pada perkara-perkara yang Allah ciptakan, wa fima syara'ahu, dan pada perkara-perkara yang dia syariatkan. Jadi pada makhluk-makhluk yang diciptakan dan pada syariat-syariat yang Allah telah tentukan. Fahuwal hakimu, dan Allah maha bijaksana fi khalqihi, dalam ciptaannya, wa fi syara'ihi, dan di dalam syariat-syariatnya. Lam yakhluq ibadahu la'iban, Allah tidak menciptakan hamba-hambanya la'iban, main-main. Walam yatrukhum sudah, dan Allah tidak meninggalkan mereka begitu saja. Udah diciptakan, udah tidak. Jadi Allah tidak menciptakan hamba-hambanya ini la'iban, main-main, dan juga tidak meninggalkan mereka begitu saja. Walam yashra' lahum syara'i, dan Allah tidak mensyariatkan bagi mereka syariat-syariat abathan, secara main-main. Enggak. Bal khalaqahum li amrin 'azimin, bahkan Allah menciptakan mereka untuk perkara yang besar. Wa hayya'ahum li khitabin jasimin, dan Allah mempersiapkan mereka untuk tujuan yang besar. Wa bayyana lahum as-siratal mustaqim, dan Allah menjelaskan kepada mereka as-siratal mustaqim, jalan yang lurus. Wa syara'a lahum syara'i yazdadu biha imanuhum, dan Allah mensyariatkan kepada mereka syariat-syariat yang dengannya bertambahlah iman mereka. Ya, wa takmulu biha ibadatuhum, dan sempurnalah dengan syariat tersebut ibadah-ibadah mereka kepada Allah. Fama min ibadatin syara'ahallahu li ibadihi illa li hikmatin balighah, maka tidak ada satu ibadah pun yang Allah syariatkan kepada para hamba-hambanya kecuali ada hikmah yang sangat dalam. Alimaha man alimaha wa jahilaha man jahilaha, tahu orang yang mengetahuinya, dan jahillah orang yang tidak tahunya. Ya, tahu orang yang tidak tahu, dan tidak tahu orang-orang yang tidak tahu. Walaysa jahluna bi hikmati syai'in minal ibadat dalilan ala annahu la hikmatalah, dan bukanlah kebodohan kita, kejahilan kita dengan satu hikmah dari ibadat-ibadah itu menjadi bukti bahwa dia tidak punya hikmah, tidak. Jadi ketidaktahuan kita terhadap satu hikmah dari ibadah yang disyariatkan oleh Allah itu bukan bukti, bukan menjadi dalil bahwa tidak ada hikmahnya, enggak. Ketidaktahuan kita itu bukan menjadi dasar, bukan menjadi pegangan bahwa dia tidak punya hikmah, tidak. Itu karena kejahilan kita. Bal huwa dalilun ala ajzina, bahkan itu dalil atas lemahnya kita. Wa qusurina, dan pendeknya pikiran kita. An idraki hikmatillah, untuk mengetahui hikmah Allah subhanahu wa ta'ala. Liqaulihi ta'ala, karena firman Allah, wa ma utitum minal ilmi illa qalila, dan tidaklah diberikan kepada kalian dari ilmu kecuali hanya sedikit. Al-Isra ayat 85.
Wa qad syara'a Allahu al-ibadat wa nazzama al-muamalat ibtila'an wa imtihanan li ibadihi. Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan kepada para hamba-hambanya. Ya, Allah Azza wa Jalla telah mensyariatkan ibadah-ibadah kepada hambanya. Wa nazzama al-muamalat, dan Allah atur segala interaksi. Sebagai untuk apa? Ibtila'an, sebagai cobaan, sebagai ujian, wa imtihanan, sebagai ujian li ibadihi, kepada para hamba-hambanya, liyatabayyana bidzalika man kana abidan li maulahu mimman kana abidan li hawahu, supaya nampak dan nyata dengan itu orang-orang yang menyembah Allah dari orang-orang yang menyembah hawa nafsunya. Artinya dengan syariat ini, syariat-syariat yang ditetapkan oleh Allah kepada para hambanya, itu dari situ akan tahu siapa hamba Allah yang taat, siapa yang memang dia taat kepada Allah sebagai hamba Allah Azza wa Jalla, merdeka dia sebagai hamba Allah, dan siapa di antara mereka menjadi hamba nafsunya. Ya, faman taqabbala hadhihi syara'i wa tilka nizam tilka nuzum bisadrin munsyarahin wa nafsin mutmainnatin fahuwa abidun li maula. Maka barang siapa yang menerima syariat-syariat ini dan menerima juga aturan-aturan itu, bisadrin munsyarih, dengan dada yang lapang, wa nafsin mutmainnah, dan jiwa yang tenang, fahuwa abidun li maulah, maka itulah orang yang menyembah Tuhannya Allah Azza wa Jalla. Radin bi syariatihi, dia ridha dengan syariat Allah. Muqaddimun li ta'ati rabbih ala hawa nafsihi, dia mendahulukan ketaatan kepada Rabbnya daripada hawa nafsunya. Wa man kana la yaqbal minal ibadat, barang siapa yang tidak mau menerima dari ibadah-ibadah yang ada, walam yattabi minan nudum, dan dia juga tidak mengikuti dari seluruh aturan yang ada, illa ma nasaba raghbatah, kecuali apa yang sesuai dengan keinginannya, wa wafaqa muradahu, dan sesuai dengan tujuannya, bahwa abidun li hawah, itulah orang yang beribadah, itulah menjadi penyembah hawa nafsunya. Jadi dia tidak mengikuti syariat kecuali yang dia sesuai dengan hawa nafsunya, sesuai dengan keinginannya, sesuai dengan tujuannya, maka ini disebut dengan abidun li hawa, dia sesungguhnya menyembah hawa nafsunya. Ya, sakhitun li syariatillah, dia marah murka terhadap syariat Allah. Mu'ridun an ta'ati rabbih, dia berpaling dari ketaatan kepada Rabbnya. Ja'al hawahu matbu'an, dia menjadikan hawa nafsunya sebagai panutan, la tabi'an, bukan yang diikuti. Ya, jadi dia menjadikan hawa nafsunya itu matbu'an, menjadi panutan, artinya menjadi ikutan dia, la tabi'an, bukan yang mengikuti gitu. Mesti kan hawa nafsunya itu mengikuti imannya, ini enggak. Ya, begitu, itu kata Syekh. Arada an yakuna syara'ullah tabi'an li raghbati, dia mau bahwa syariat Allah itu mengikuti li raghbatihi, dia mengikuti keinginannya, ma'a qusuri ilmihi, bahkan tetapi ilmunya sangat sekak, wa qillati hikmati, dan sedikit kali hikmahnya, ya, dan sedikit kali kebijaksanaannya. Dia ingin syariat Allah ini tunduk kepada dia. Dia tidak tahu kita ini makhluk ya, yang wajib taat kepada sang khalik, yaitu Allah Azza wa Jalla. Ya, jangan kita letakkan akal kita itu di atas wahyu, salah. Yang benar wahyu itu di atas akal kita. Maka ketika wahyu bicara begini, akal kita nggak setuju, yang disalahkan bukan wahyu, akal kita disalahkan. Nah, itu yang benar ya. Jadi orang ini yang memang nggak mau dia mengikuti apa ya, dia yang diikutinya hawa nafsunya yang dijadikan panutannya, bukan mengikuti imannya. Ya, hawa nafsunya itu jadi ikutan jadinya, jadi panutannya begitu ya. Dan dia mau bahwa syariat Allah ini mengikuti segala keinginannya. Bersamaan dengan itu, padahal dia orang yang kusur ilmi, cekak ilmunya, wa qillati hikmati, dan sedikit kali kebijaksanaannya. Qala Allah Ta'ala, berfirman Allah Subhanahu wa taala, walau ittaba'al haqqu ahwa'ahum, kalau seandainya kebenaran itu mengikuti ahwa'ahum, hawa nafsu mereka, la fasadatis samawati wal ardu, sungguh rusaklah langit-langit dan bumi, wa man fihinna, dan apa yang diantaranya, bal atainahum bidzikrihim, bahkan kami datangkan kepada mereka bidzikrihim, untuk mengingatkan mereka, fahum an dzikrihim, dan mereka dari mengingat hal tersebut mu'ridun, itu berpaling ya. Ini dalam surah Al-Mu'minun ayat 71. Jadi maksudnya di sini, kalau seandainya lah hawa nafsu itu menjadi ikutan, maka langit dan bumi pun jadi rusak semuanya. Ya. Pamin hikmatillahi azza wa jalla an ja'alal ibadat mutanawwi'ah. Di antara hikmah Allah azza wa jalla adalah Allah menjadikan ibadah-ibadah itu mutanawwi'atan, itu bervariasi. Liyatamahhasu al-qabulu, agar Allah agar terseleksi orang-orang yang menerima syariat, waridha, dan orang-orang yang senang dengan syariat. Jadi dibuatkan ibadah yang begitu sangat bervariasi, yang begitu sangat banyak macamnya itu,
agar terseleksi orang yang mau menerima dan senang. Waliyumahhisallahu alladhina amanu, dan agar Allah menyeleksi orang-orang yang beriman. Fa inna minan nasi man qad radiya man qad yarda bi naw'in minal ibadat wa yaltazim bihi wa yasqutu naw'an akhar yufarritu fihi. Maka di antara manusia ada yang terkadang dia senang dengan satu macam dari ibadah dan dia melakukannya, dan dia murka atau marah dari satu macam ibadah yang lain. Wa yufarritu fihi, dan dia pun enggak suka melakukannya. Jadi kalau yang senang dia lakukannya. Dia contoh senangnya sedekah aja gitu. Salat enggak mau dia. Nah, kenapa? Karena dia sukanya sedekah aja. Salat enggak mau. Gitu contohnya. Lalu dia enggak mau melakukannya dan dia pun enggak senang. Faja'alallahu minal ibadat ma yata'allaqu bi amalil badan kas-shalah. Maka Allah Azza wa Jalla menjadikan ibadah-ibadah itu ada yang terkait dengan ibadah badan, kas-shalah, seperti salat. Wa minha ma yata'allaqu bi badlil mal al-mahbubi ila nafsi kaz-zakah. Dan di antaranya apa yang Allah jadikan ibadah-ibadah yang terkait dengan memberikan harta, al-mahbub yang dicintai, ila nafsi yang dicintai jiwa, kaz-zakah, seperti zakat. Wa minha ma yata'allaqu bi amalil badan wa badlil mal jami'an kal haji wal jihad. Di antaranya ibadah yang terkait dengan amalan badan dan memberikan harta, semuanya seperti haji dan jihad. Wa minha ma yata'allaqu bi kaffin nafsi an mahbubatiha wa mushtahayatiha kasiyam. Dan di antaranya ibadah yang terkait dengan menahan jiwa dari segala yang dicintainya, wa mushtahayatiha, dan segala syahwat-syahwatnya, selera-seleranya. Apa itu? Seperti puasa. Orang yang berpuasa wajib dia meninggalkan yang dicintainya, meninggalkan yang disenangi oleh jiwanya, seperti puasa. Wa idza qama al-'abdu bi hadhil ibadat mutanawiyah wa akmalaha ala wajhil matlub minhu biduna sakhatin aw tafritin fata'iba wa amila wa badala ma kana mahbuban ilaihi wa kafa ma amma tashay nafsu ta'atan li rabbih wa imtithalan li amrihi. Ikhwati fillah, azani Allah taala wa iyyakum jami'an. InsyaAllah ta'ala pada pertemuan yang akan datang kita akan lanjutkan terkait dengan masalah ini, sekitar hikmah-hikmah dari puasa. Kita belum sampai lagi sungguhnya, ini masih diceritakan terkait dengan hikmah-hikmah dari ibadah yang banyak variasinya itu InsyaAllah ta'ala kita akan ketemu di episode yang akan datang. Hadza wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.